warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 1 Maret 2022 saya sedang berada di kediamannya Kiai Syarafuddin dan Ibu Nyai Nurul Khotimah. Saya soal beliau karena ini hari spesial ya bagi beliau berdua, bahwa di hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan ke-13. Nah, ini sebetulnya atas permintaan netizen dan juga netizen, jadi warga NU yang memang sudah banyak yang penasaran tentang Mbah Syarop, tentang Bu Nyai Nurul, yaitu perjalanan kisah romantis beliau berdua. Karena saya mengenal Mbah Syarop, beliau tidak pernah merasa kiai, tidak pernah merasa orang besar, tapi selalu memberikan saya adalah santri karena saya masih mondok. Nah, oleh karena itu ini adalah hari spesial. Pertama, saya secara pribadi mengucapkan selamat anniversary Mbah Syarop, Bu Nyai Nurul, selamat hari ulang tahun yang ke-13, semoga langgeng, semoga panjenengan berdua tetap menjadikan contoh ya bagi para santri, bagaimana sebuah perjalanan indah mengarungi bahtera rumah tangga. Dan ini yang akan kita bagi kepada para pemirsa semuanya, dan ini adalah tayangan perdana podcast kami di channel YouTube Keluarga Musik. Jadi bukan keluarga musik tapi musik, ada Y-nya. Keluarga Muhammad Syarafuddin Ismail Qoimas. Jadi oleh karena itu tanpa berlama-lama, Mbah Syarop, Bu Nyai Nurul, saya hanya mewakili teman-teman netizen dan netizen. Mereka semua banyak yang kepo, banyak yang penasaran. Kok bisa-bisanya Mbah Syarop itu dapat pasangan hidup Bu Nyai Nurul? Karena saya tahu dari teman-teman santri juga, teman-teman alumni, bahkan para kiai yang ada di Rembang, Mbah Syarop ini luar biasa, banyak yang nawari, juga tidak sedikit ditawari, tetapi beliau entah kenapa ya tidak ada yang tidak yang berkenan. Oleh karena itu ya, yang namanya jodoh seperti itu. Nah, oleh karena itu adalah kerentaknya hati. Di kesempatan hari yang spesial ini, saya mewakili teman-teman semua untuk diceritakan, Mbak, ke netizen, Bu Nyai Nurul, bagaimana sih perjalanan awalnya kok bisa ketemu. Jenengan dulu apa Mbak Syarop dulu? Ayo. Abah dulu deh. Nah, memang dulu banyak yang cerita sampai guru kita punya Kiai Yahya mau dipaksa, padahal saya nggak, cuma singkat nunggu kerentak delalah waktu ngaji. Terus maghrib itu HP di bawah itu loh, anaknya Taufik itu ngebel, terus ini istri saya ini bilang calon Anda? Pada waktu itu calon. Delalah itu istri itu calon istri itu bilang, saya kata Nurul ini istri, pada waktu itu katanya ayahnya minta di Pak Kiai, punya suami Kiai. Saya itu bisa celemong cara Jawa itu. Padahal selamanya tidak pernah saya apa di Pak saya pakai bahasa Jawa. Dia iya. Saya di luar dugaan. Berangkat itu saya punya dulu itu ingat. Saya itu apa itu beli cincin 2 gram. Saya cari-cari ketemu. Berarti cincin dibeli kapan Mbak? Sudah lama, enggak sengaja itu loh. Saya itu sering, terus perjalanan haji juga sama itu. Atau memang waktu beli memang mempersiapkan besok kalau ketemu calon istri akan saya hadiahkan atau gimana atau enggak? Enggak. Itu Ibu belinya di Mekah, Mbah. Enggak, yang 2 itu di sini loh, toko depan Pak Kuri itu, enggak jarak. Ya, delalah itu delalah.
Jalalah kersane apa jalalahullah itu. Iya. Terus itu saya bawa malah ada tempatnya tidak ada dipinjami Bu Harto. Kayak tempat izinnya. Terus dibelanjakno apa itu parsel-parsel. Saya sebenarnya ada tujuan ke situ ya dolan tok. Tiba-tiba yang ngelamar. Terus ditanya, besok kapan? Saya sebulan menjelang hall. Jadi seolah-olah itu ada alumni yang pas pernikahan atau digawe paskol itu ada yang, banyak yang tidak berani karena ada apa-apa. Saya memberanikan diri karena itu saya yakin mendapatkan berkah. Bahkan ditanya Mbak Mus itu saya bilang kalau dereng istikharah, Mbak Mus jawab enggak usah istikharah, enggak batal. Itu yang terjadi. Ini teman-teman ini pada lihat saya sinis, saya pakai sarung dan baju masih kok baju. Apa sebelumnya sudah SMS-an enggak? Wah, malah enggak pernah yang lain malah. Sudah. Belumnya itu masih enggak ada sambungan setelah Nggak, setelah mulai sambungan umum, ramal sambungan itu. biasa. Nah itu Bu Nurul kok Nggak. ujuk-ujuk mau itu loh. Nah iya, malah Iya, yang mau ya. malah yang minta ini. Padahal di sini enggak pernah sambung. Lah, Ya itu ikut sama. Mbak Sarah apa Bu Nurul? Nah ini yang Jadi gini, cerita sebelum itu ya, itu Abah cerita setelah kami sambung. Jadi sebelum kami sambung, jadi kan saya emang santri Mbah Holil nih. Santri pas Abah Holil saya Sugeng, saya nyantri, terus Abah Holil Kapundut, saya boyong. Jadi ya spontan aja Abah Holil Kapundut, terus saya pengen kuliah. Jadi tadi awalnya nggak pengen kuliah. Dulu saya kerentek, saya pengen di sini sampai selesai madrasah dan sampai saya mau ngabdi. Saya punya kerentek seperti itu waktu dulu. Jadi saya ingin sekali ngabdi di pondok sini. Nah, tapi belum sampai selesai madrasah lulus, Mbah Holil Kapundut. untuk itu terus diganti perjalanan dapat saya itu terus mengajar. Saya sebentar Pak. Dan itu sambungannya. Iyalah. Terus akhirnya saya boyong kuliah di Jakarta sekian tahun. Ya paling sambung pondok hanya sekedar pas haul seperti aja ya. Nah, sambung saya umumnya itu aja. mau tanya itu loh ada. Mau tanya pura-pura, mau tanya Nah ini, apa itu pelajaran gitu loh. apa dari dulu ini Bu Nurul ini memang sudah apa Oh, ya? belum. Oh belum ada. Malah saya anggap anak kecil nak di kamar kok datang sama Mbak Ana sama Ya, saya waktu itu saya masih enggak bocah. tareken itu. Ya belum sama sekali terpikirkan ya belum ada apa-apa. Terus waktu boyong pun kuliah ya sama sekali belum ada apa-apa. Tapi pas di akhir kuliah saya selesai KKN waktu itu. Terus beberapa jadi Abah itu dulu menginginkan menerjemahkan beberapa kitab. Oh, Dulu. Jadi berarti awalnya ini karena awal itu, mulanya ini. nggih. Menerjemahkan beberapa kitab dan mencari penulis yang kira-kira cocok. Entah kenapa kok bisa-bisa terus. Oh terus Bu Nurul Iya, disambung ingat oleh guru, tim. ingat kiai di Nggih. Leteh gitu ya. Nggih, tim yang mau membuat terjemah Abah itu nyambung ke saya. Terus Oh, gitu. akhirnya sambung lah. Itu sudah musim WA belum? Belum ada SMS waktu itu. Saya- HP-nya masih HP jadul. Ya terus ya singkat cerita ya jadi benar-benar itu gimana ya sangat singkat. Jadi sambung sama Abah itu terus nggak tahu ya Bang. Cara Iya, doa iya. itu ya sangat singkat Bang. Enggak apa-apa. Bawaannya Pak Harto. Terus saya jucuk tanggal 1 menjelang kol Mbak Mus tanya sak barekol apa sak durunge saya milih sebelum. Ya, kan seolah-olah dapat makanya banyak orang yang tidak percaya. Jadi ke makam barang itu kan orang-orang melihat saya kan seolah-olah tidak merhatikan khole. Nah, ini Bu Nurul ini infonya tidak lulus kuliah ya? Belum. Belum. Karena Sudah keburu di menikah. DO. Enggak, habis nikah masih berusaha Iya. Menyelesaikan. menyelesaikan. Jadi- Ke Jakarta saya tinggal terus usumnya apa kayak pet. Email. Oh enggak tahu, pet nganggo ono kertas. Faksimil itu. Nggak bisa Pak. kertas deh. Iya. Saya baca kok apa Fakultas Sastra Arab. Saya kan ya dikit banyak guru nahwu sorob. Saya lihat enggak bener. Saya kan nanti jatuh, akhirnya jadi sastro gantol itu. Jadi benar-benar singkat sekali Gus. Kami sambung itu
Desember kalau nggak salah, November atau Desember itu. Ya baru sekitar sebulan 2 bulan sambung. Itu terus ya itu jodoh itu benar-benar rahasia Gusti Allah gitu. Dan begitu Saya singkat ya, kerentok, begitu singkat ya. abang kerentok. Terus ya udah bisa gitu aja nggak terus yang gimana. Mengalir gitu aja. Jadi sekitar 2 bulan langsung. Kerenteknya Bu Nurul itu sejak kapan? Ya pas ya kita Kami pernah bel-belan itu. Ya belum. Oke, selama masih dalam suasana pondok itu sama sekali belum ada apa-apa. Ya pas kerenteknya pas itu aja, pas mulai pengen menerjemahkan kitab-kitab itu, ingin menerbitkan buku, terus ya udah terus kan kontak, terus ya udah kalau ada kerentek itu ya langsung berjalan gitu aja, atau langsung Pokoknya langsung yes gitu aja ya, langsung yes ya. Mamos langsung undang age-age setelah jadi. ini ditanya Mbak Sin, ini dibel sendiri, ini tenan tau ora? Ini ditanya langsung sama. Kalau Bu Nurul ceweknya ada mau lepas gitu. Tidak mau lepas. Malah Mbak Sin ya, insya Allah kok bagian dunia akhirat itu masih ingat itu kok. Mungkin ada satu pertanyaan juga Bu Nurul, Mbak Sarob. Tapi sebelumnya mohon maaf, mungkin ini agak lebih sensitif ya. Artinya dari usia yang jauh, selisihnya berapa tahun? Bu? Saya tahun 86, Abah tahun 60, berarti ada 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih. Katakanlah ya dari pihak keluarga Bu Nurul atau mungkin Mbak Sarob, itu ada semacam, mungkin ada yang komplain, ada ganjalan atau apa? Iya. Ada enggak? Kalau di keluarga pribadi, keluarga orang tua saya itu sangat-sangat benar bahagia ya. Itu pokoknya juga saya ingat kok. Gitu. Apa jalan juga aku gak salah. Sisi orang tua, sisi orang tua kan beda dengan sisi orang muda. Itu sisi orang tua seperti sangat senang sekali, sampai saking senang itu meneteskan air mata. Terus kakak juga, karena kan memang kami biasa fair sama kakak, jadi pokoknya terserah pilihan saya. Tapi yang berat itu adalah sisi pertemanan. Karena teman saya kan ya masih usia-usia bocah, ya saya seperti saya itu ya sepantaran itu kayak, apalagi saya di kota kan, kota besar di Jakarta, itu kayak nggak masuk akal gitu, menurut mereka. Dapat orang desa teko sarungan gitu loh, saya lirik dong. Ya itu tadi pertimbangan usia, terus kok yang dadakan sekali, karena mereka sama sekali nggak tahu kalau kita tuh sambung, karena cuma 2 bulan, tahu-tahu dikabarin mau nikah. Ini bener apa? Ya sebelumnya Bu Nurul belum punya gandengan, apa sudah punya? Ya cuma gitu aja sih. Enggak, pada tadi cerita lebih dulu, terus ternyata ada yang serius Mbak Sarob melamar. Malah ngebel saya pengantin anyar, tak jawab itu. Terus saya sudah minta maaf Pak ya itu. Lah awal-awal manggil Mbak Sarob apa? Ya Mas lah. Pendek ya Mbak. Pagi-pagi idolan dengan Mas, saya jadi bingung itu muridku. Saya juga bingung, ini panggil apa? Soalnya kan karena beliau guru saya, beliau kiai saya. Masa saya panggil Mas kok kayak Sulanda gitu. Terus akhirnya saya panggil Abi waktu itu. Panggilan sayangnya? Iya, waktu awal-awal. Yang toh. Oh yang. Belum, iya. Yang itu setelah nikah ya. Lah ya itu. Sebelum nikah, sebelum nikah saya karena menghormati beliau, saya panggil Abi gitu. Terus. Nah, terus saudaranya ikut semua. Malah ada kakak saya Kang Putin itu yang khawatir. Karena tukang pidato khawatir nak wayoh itu mas. Iya, hati-hati loh. Kakak saya itu. Nah, kalau Bu Nurul sendiri punya kekhawatiran itu enggak? Enggak ya? Enggak kayaknya. Soalnya kan saya besar di Leteh, jadi saya tahu Leteh itu seperti apa kayaknya. Enggak ada kekhawatiran. Paling kakak saya itu. Mbak, karena saya sowan, ya haus. Ya, jadi nggak usah nunggu ditawari tuan rumah dulu. Monggo. Menjurian. Mbak ini nggak ada cangkir yang lebih kecil. Ya karena di sini hostnya yang ada. Ya yang ada. Cara santri ala zipi. Mana yang ada itu? Ya perlu pemirsa keluarga musik ketahui bahwa Mbah Sarob, Bu Nyai Nurul ternyata adalah dua-duanya santri di Pondok Pesantren Rohul Polikin Leteh Rembang, asuhan Allahyarham Kiai Haji Khalil Bisri dan Kiai Haji Mustafa Bisri.
Jadi memang jodoh itu tidak bisa ditebak kapan datangnya, kapan hadirnya. Dengan siapa juga kita tahu, hanya Tuhan yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, dari pengalaman ini kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa sekelas Mbah Sarof yang beliau tidak langsung adalah wakil dari Kiai Mustafa Bisri dan Kiai Khalil Bisri ketika beliau berhalangan, tetap sampai hari ini beliau mengaku santri, tidak pernah mau disebut kiai. Makanya kadang saya secara pribadi, sekalipun saya adalah murid beliau, tapi beliau tetap menganggap semuanya adalah bolo teman. Dan ini yang unik dari Mbah Sarof. Nah, ada satu hal lagi Mbah Sarof yang ingin saya sampaikan. Waktu di pelaminan ya, karena saya juga termasuk pelaku. Iya. Ini yang mungkin baru pertama kali di dunia bahwa ada sepasang pengantin yang merokok bahkan disumet, dinyalain rokoknya sama istri. Bu Nurul sendiri melihat itu bagaimana Bu saat itu? Ini kan unik gitu. Ya canggung ya, tapi ya spontan aja kayak gitu. Jadi karena diutus Mbah Mus waktu itu ya, diutus Mbah Mus gitu. Terus akhirnya ya spontan gitu aja, jadi langsung nyebut kayak nggak ada perasaan yang gimana biasa aja. Nah terus gini Mbak, jadi ada ya satu yang kebetulan saya curi dari panjenengan, yaitu sarung coklat yang dikenakan almarhum Pak Slamet Bundono. Ternyata sarung itu Bu, ternyata itu pemberiannya Mbah Mus. Jadi saya pun kaget, tapi saya bahagia bisa mengambil sarung itu. Karena memang itu adalah hari istimewanya beliau, Mbah Sarof. Dan yang paling unik adalah beliau baru kali itu memakai celana. Celananya masih enggak, Mbak? Masih disimpan? Masih disimpan. Yang belikan kan Pak Hamzah Patoni itu pada Musada. Kan Mbak Mus, nah orang nganten kok ora celana orang ya ora usah. Terus istri ikut, harus celananan. Saya jawab, kalau celananan terus gimana? Kayak isinya yo kayak gitulah. Kelakar tapi yang misalnya saya ada yang guyon rodok. Guyon tapi berpendidikan. Jadi Mbah Sarof ini kalau kemana-mana istilahnya beliau mau ngisi pengajian, mau pergi luar kota, beliau selalu mengenakan sarung. Bahkan naik pesawat pun tetap mengenakan sarung. Sarung kan terus. Makanya ketika beliau mengenakan celana di saat menikah, ya orang-orang juga pada heran. Ternyata Mbah Sarof bisa pakai celana. Bisa celana, benar. Padahal itu kelemahannya. Pertama kali pakai celana. Pertama kali kenapa dah? Nah, terus gini Mbak, satu hal lagi. Jadi saat itu setelah selesai acara resepsi ya, ketika Mbah Sarof sama Bu Nurul ini diminta untuk malam pertama. Ini agak pribadi juga, tapi ini unik. Jadi diutus Abbas ya gitu ya, diutus Abah Mus. Setelah resepsi selesai, terus menerima tamu, malamnya juga di ruang tamunya Mbah Mus, kan begitu. Bahkan malam pertama pun di kamar saya. Nah, Jadi ini yang perlu saya tanyakan ke Mbah Sarof. Saat itu perasaan gimana, Mbak? Nah, kalau saya perasaannya malah saya menerima sebagai pendidikan. Setelah ini kalau ada nganten santri saya suruh bermalam di sini. Iya, Allah itu jadi malam berkah itu kan. Iya. Tapi ada saya masuk yang liwati Mbah Mus, mau keluar liwati Mbah Mus. Padahal Pajar itu kan saya punya rutinan hall. karena setelah hari pernikahan itu langsung hall waktu itu kan. Pagi ziarah langsung kubur. ada banyak acara. Terus paginya mau pamit, bahkan saya rokok saya cecek di luar. Ini dibilangin Mbah Mus, aku ora penyakit kan kok, masmu kok dipateni. Terus kalau dikasih samsu sak bos. Ya, dan saat itu kami langsung pamit juga. Karena Dan memang gimana ya, pengasuh juga gitu, kalau tidak menyinggung penyakit kayak
Allahyarham Kiai Wahab itu kalau ada keluh sakit langsung. Makanya Mbak Mus tidak melarang enggak. Makanya saya disuruh rokok itu kan ada pada saat itu kalau tidak salah dari Majelis Ulama mengharamkan rokok. Berarti saya rokok berarti ada jawaban itu. Itu perkiraan saya sendiri itu. Sebelum Tapi kalau dirokok. perkiranya panjenengan tetap diikuti orang banyak. Ya. Dan termasuk saya mengikuti mazhabnya jenengan. Termasuk saya Karena cocok. kan saya pidato sendiri tuh. Itu pidato, saya pidato ngomong. Jadi nganten pidato sendiri ya, cuma saya itu mungkin. Ya, ini keunikan lagi bahwa Iya. Mbak Sarof ini di samping beliau seorang kiai, seorang mubalek, memang orator ulung karena dididik langsung oleh Allahyarham Kiai Khalil Bisri yang juga terkenal beliau kalau pidato juga luar biasa. Dan Mbak Sarof ini ketika di pelaminan beliau pidato sendiri. Jadi baru kali ini saya juga nemu ada pengantin mestinya dipidatoni karena yang menikah ini kiai akhirnya pidato sendiri. Dan ini yang membuat para itu, undangan, para jadi hadirin gidik-gidik dengan juga. kata lain sama aja kayak nanggep gitu, Iya. Gus. Dan yang kan banyak yang protes sama Mbak Mus. Banyak yang tidak percaya kalau saya jadi nganten itu. Kok tidak bilang-bilang, tidak ada undangan. Mbak Mus bilang undangannya dibuat seperti pengumuman muludan ditamblak-tamblak non. Karena memang dadakan seperti itu, serba dadakan, persiapan itu sangat Iya. singkat sekali. Tidak ada 1 bulan, ada itu tidak ada 1 bulan setelah lamaran di Jakarta. Itu langsung Mbah Mus ngesake langsung segera yaudah kita Habis tenang call apa sebelum call? Saya bilang sebelum call. belum Ya tetap Mbak Sarof tetap memilih sebelum call. Kalau sebar call Milih sepi cepat orang. gitu. Jadi sangat cepat Bisa sekali. untuk pamer banyak orang yang mengecam dikira saya tidak laku soalnya. Tidak tahunya bakal saya disiapkan produk baru. Dan seperti orang puasa. Nah puasa itu sudah lapar sehari, makanya buka itu tidak harus milih yang enak. Saya juga sudah 46 tahun kok, saya tidak milih. Kebetulan rada lumayan, terserah dia. Ya nggak gitu, Bang. Saya kan tidak paham betul. Karena itu istimewa, Berarti, makanya pilih. berarti apa Mbak? Masih ada lain yang lebih lumayan gitu. Orang-orang ya, saya kan tidak ada tujuan itu sebenarnya. Ya nggak ada tujuan seperti itu sih. Kami benar-benar dua-duanya ya. Itu tadi pertama karena keretek, semua karena niat ibadah. Ya manut dewe kiai. Jadi Mbah Mus sudah oke, ya udah. Ya kayak otomatis saja waktu itu juga saya kan ada gejolak batin dengan waktu yang sangat Apakah ini singkat. jodoh saya Iya. gitu ya? Saya benar-benar deg-degan terus selama 1 bulan itu. Cari surat-surat sendiri pada waktu itu Menteri Agama Pak Kiai Maftuh. Ini golek surat-surat dewi. Saya urus sendiri Bahkan semuanya. sini itu tak titipno Pak Dayat almarhum. Pas pulang Surat nikahnya ya? Iya, Oke. saya itu saya urus Kesininya kan sendiri. sendirian. Berangkat, iya Itu- ditemenin sama Lah ya, surat-suratnya apa ibu. kamu sendiri kesini kan kurang berapa hari. Iya, jadi saya buatnya dijemput. Jadi saya bersama dia jemput terus karena ya nggak kelihatan gimana-gimana saya bersama teman-teman jemput. Padahal kemarin itu waktu saya jagung sama Mbak Sarof, katanya menyesal Mbak Sarof itu. Buat Katanya tenang. kenapa nggak dari dulu? Oh iya. Maksud saya bukan kok itunya. Nah, 2 hari dulu anaknya banyak gitu. Oh iya gitu. Jadi pas abal-abal gitu. Kemarin sepuh kan 10. Kenapa nggak dari dulu pas di pondok? Keluarga Mbak Sarof sendiri berapa Mbak? 6. 6. 5 apa 6? Ya, apa? 5. 5. Oh senangannya nambah-nambah Nah ini. itu 5, kan meninggal 1. Bapak Saya pengen batal 1, 10. pengen 10. Sekarang Putra berapa? 5. 5. Nambah lagi? Nah kemarin tadi malam nanya yang kecil itu, kamu punya anak? Tidak punya adik. Mulai itu bisa begitu tadi malam. Punya adik. Nggak pengen punya adik. Jadi Nah ini Bu, kemarin juga apa ya? Saya titipan pertanyaannya. Banyak pertanyaan ini yang masuk di Instagram sama di YouTube. Oh di YouTube. Di Facebook. Facebook. Tadi sudah saya sampaikan satu pertanyaan tentang perjalanan, bagaimana tips menjaga keharmonisan keluarga.
Mbak Sarok dulu apa Bu Nurul dulu? Ayo. Serangannya kok gitu. Gini-gini. Saya sebenarnya itu dianggap sulit ya sulit, gampang ya gampang kok. Keharmonisan ya asal ya ikut saya banyak contoh kok kalau nasihati nganten. Tinggal kamu nyontoh di siapa. Contoh kebaikannya saja bahasanya Mbah Khalil, Mbah Mus, ramban. Saya kalau ke sawah ada kangkung saya bawa karena saya punya istri masak, ada puri saya bawa karena punya kambing. Dan itu ada rahasianya orang wanita itu jangan sampai disinggung. Nah rahasianya ini terbuka ini jadinya, mestinya kan rahasia. Rahasianya si suami laki-laki itu pokoknya keturutan lah. Minta apa turuti, itu bagus, uang sudah tidak dihitung. Nah, cewek itu kalau di Dan pasti ada jalan lah ya. ya itu kadang-kadang kan ya dinasehati itu kadang-kadang cuma dianggap tanggapan saja. Lalu saya kan gitu nyontoh api wong tok, ada baik itu pangkon-pangkonan saya ikuti. Kalau malam orang itu ngincengi orang tidur saya tidak mau. Itu bisa harmonis tuh. Dan sekali lagi tadi karena niat ibadah, kalau ibadah apa-apa kan pahala urusannya. Nah, ini kan ada gawan dulu saya bilang saya punya nyai ini tok Kiai makin juga wujudnya aku ya ini saya juga ikut guru saya. Orang dia popon pagi mau dinikahkan itu Hasim saya suruh beli cincin di Lasem 2 gram. Ya belum ada itu. Pagi itu. Pagi itu. Pagi pas nganten. Rumah saya malah masih nyuci pakaian kok. Mendarat sudah banyak saya masih nyuci sarung. Ya, itu ukurannya pas cincinnya. Ya, alhamdulillah kendor sedikit. Hasil Tapi lama pas juga. Mas orang gue Nggak bawa ukuran. saya pakaian gue sing Noto Pak Harto sama Danu itu kok dilamar sih. Kalau Iya, menurut Mbak iya. Bu Nurul ya, ini tips itu, menjaga keharmonisan keluarga. ya, Bagaimana? jadi titik awal itu paling penting. Titik awal penting, ya, paling pentingnya itu niat ya, Ya, niat niat itu. ibadah. Ngendikannya Abah kan kayak gitu. Kalau niatnya ibadah, insya Allah seterusnya ya gampang. Kawan-kawan itu tidak Iya. dihiraukan maksudnya. Jadi apa namanya? Ya, caranya juga itu gimana supaya kita bahagia itu caranya dengan membahagiakan dulu gitu, membahagiakan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, itu akan otomatis menimbulkan kebahagiaan berbalik ke diri kita. Jadi kayak saya apa-apa meladeni Abah gitu ya, sehari-hari dahar atau segala macam itu ya diniati ibadah, nyeneng ke suami itu ya ganjaran. Terus umpamanya ada persoalan-persoalan itu pasti ada tapi ya cepat-cepat move on. Ada gitu. hal yang menjengkelkan mungkin. Ya sering. Ya, kalau makan kan dipeksa. Padahal punya suami tidak makan kan ngirit. Beras utuh. Beras utuh. Tapi ya itu pandangan saya sebagai istri masa suami nggak dimakanin. Ntar kayak nggak keopen dong. Sehingga ada istilah makan cutek saya. Kalau pengajian kan makan cutek. Gitu. Jadi Yang ya, paling menjengkelkan Bu, dari Mbak Sarok. paling mungkin. menjengkelkan apa ya? Iya itu. Karena Mbak Sarok kan seneng guyon nih. Oke, apa Paling sering guyon menjengkelkan. tapi ya mungkin karena itu ya perbedaan rentang usia itu. Jadi saya yang masih bocah, umumnya kan pengen banyak perhatian, terus disayang-sayang, ya disanjung-sanjung gitu. Sedangkan Abah dewasa sama sekali tidak ada hal itu. Itu sama sekali tidak ada dalam diri itu. Kadang-kadang kan tanya. Nggak bisa membayangkan. Mau makan pakai apa? Pakai katok. Saya kan bilang. Jadi apa ya itu tadi. Saya Tapi maunya Abah kan tuh pasti kalau aja. jalan-jalan gitu, saya pakai topi itu selesai. Kadang-kadang malu. Makanya dulu Mbak Mus komentar, ono ae. Pas ngene Ancol, sing topine dijaluk soalnya gitu. Nah ini ada lagi pertanyaan Mbak. Nah ini buat Bu Nurul. Derek Tanglot, saya ikut tanya Bu, apa amalan yang Ibu amalkan sebelum sare, sebelum tidur, matur suwun? Ya, rutinitas saya sebelum tidur ya. Pertama itu mengantar anak-anak. Jadi kelima anak itu saya urutkan, jadi yang besar-besar dulu. Itu saya, soalnya kan waktu sebelum tidur sih itu penting ya menurut parenting. Jadi saya urutkan yang besar-besar.
saya posisikan, terus tidak lupa itu adalah saya menyibulkan mereka, nyuwuk. Karena ngendikan Abah itu suwe seorang ibu, nyuwuk, suwu. Nggih. Muser. Nggih kan suwe seorang ibu itu penting. Doa yang paling mustajab doa seorang. Kalau ayah kan kurang penting. Yang dibaca itu apa? Yang pusar. Bun saya sebulkan salawat. Dadanya alam nasro. Dulu ini sih, pusar dulu. Pusar Ina Anzalna. Dodo Itu alam setiap nasro. malam saya urutkan anak yang paling besar itu saya sebulkan. Jadi saya sambil ngelus-ngelus mereka, itu saya sambil umi nyebul mereka. Dan itu rutin tiap malam? Rutin setiap malam. Kalau saya longgar sampai hari ini kalau saya longgar ya banyak 7 kali atau berapa. Tapi kalau kepepetnya saya udah peributan yang kecil-kecil hanya sekali. Tapi paling enggak saya sebulkan. Gitu. Kalau Mbak Sarom nggak disuwuk ya? Udah penuh dengan doa kayak itu. Malam-malam balik ya? Malam balik. Malam balik repot kabeh. Jadi dan emang itu berpengaruh sekali. Jadi saya sampai beberapa hari lupa nyebulkan mereka, nyuwuk mereka itu seringnya rewel. Itu saya benar-benar terasa. Jadi ini anak kok rewel pas saya tadi malam tuh lupa nyebulin mereka. Terus juga kan suwi itu kan ya buat sehat juga, buat selamat dan lain sebagainya. Nah ini ada lagi Bu yang nanya ini. Hal romantis apa yang Bunyai pernah lakukan ke Abah, ke Mbah Sarop ya? Nuwun sewu pertanyaannya lancang. Tidak apa-apa Mbak, tidak lancang jenengan. Itu yang nanya sah-sah saja kalau sama Mbah Sarop. Yeah. Itu maksudnya romantis yang saya lakukan atau Abah yang lakukan? Yang Bu Nurul lakukan. Saya lakukan apa ya? Apa sih? Abis kita tuh kayak lempeng-lempeng aja. Ya, romantis. Berarti nggak ada romantisnya nih? Ada. Soalnya itu nggak romantis. Ada, kata Mbak Sarop ada. Nah, makan berdua terus sampai. Oh iya, makan berdua. Awas, sampai Kiai Mukhtar Pamotan itu udah percaya saya pidato makan berdua. Pas ini mau yang di sini melihat saya sepiring berdua, terus dulang-dulangan. Itu kan Malah nggak jadi lah iya Ngeliatin. jebule tenan jebule lho. Aku Kiai masa bohong aku. Oke, jadi saya berusaha untuk makan selalu barengan Abah, nemenin Abah gitu. Jadi Gak ada yang enggak perlu diceritakan jane nek. Jadi kita napa. jadi sekecil apapun berusaha dibuat romantis ya? Iya. Atau memang menurut kita otomatis romantis kadang ya. otomatis romantis ya? Romantis itu kan relatif juga kayak Iya, kebahagiaan. romantis ya relatif. Orang mengatakan cantik juga apa itu relatif. Asal ada bil qanaah itu. Lah Bu Nurul termasuk kriteria cantik lah. Ya, Ya, kan pasti. menurut. Ada menurut. Nah, ini. Misalnya secara umum kan tidak bisa dipatoki. Sering dibuat contoh Mbah Mus. Bahagia tidak bisa dipatoki. Mungkin ya, orang Nyawang ada istilah sawang sinawang. Punya pabrik perusahaan katanya enak. Saya bilang takoki nak nganti mun enak. Itu kan berarti berbeda. Cantik juga sama. Mana pun mengatakan wah cantik. Ini Mas Dika bocah kayak biting kok cantik gitu kan. Saya cantik kok gendut kok cantik itu. Nah gitu. Makanya kembali lagi. Ya menarik. Ya memang Menarik ini banyak yang saya simpan ini. ya, beliau berdua ini memang menarik. Satu, sama-sama santri di Pondok Leteh. Yang kedua, usia terpaut 20 tahun. Lebih. 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 Sampai ngitungnya saja susah ini. Ya. Yang satu kuliah, yang satu tidak pernah Yang sekolah. satu kuliah, yang satu tidak Tidak pernah sekolah. Yang satu tinggal di kota, di Jakarta, Ya. metropolis. Yang satunya jauh di Rembang. Dan rumahnya di Demak. Ya. Terus dari sisi pakaian, Mbak Sarop ini tidak pernah pakai celana. Nah, saya diatur ini kok, toto-toto diatur. Berangkat pengajian diatur. Semenjak ya, Nah, dulu kan, ya. Iya, sebelum menikah dulu kan kayak pas lagi lamaran aja, Gus. Aduh, kok pakaiannya seperti itu. Saya itu kan ya agak Waktu itu ya. lamaran itu Iya. ilfil sebetulnya ya. Iya. Jadi soalnya kan, aduh ini di kota gitu loh, Gus, kok pakai khas yang daerah tuh kan kayaknya kayak mengganggu penglihatan. Lah kok mau? Iya, ya nggak tahu ya kenapa lo mau. Teman-temannya Itu tadi sini udah saya disuruh lirik. mungkin, Gus. Udah disuruh. Padahal saya tanpa suuk tuh. Cari yang asli saya. Oh, masa ya? Udah disuruh. Iya. Gitu. Kok Jadi mau pas, itu loh? pas setelah menikah ya bener-bener ini loh Mbak pakai ini kayak gitu. Jadi makanya sekarang kan terlihat segar gitu. Di sana saja ada situ gintung bedah. Yang rencananya keluarnya nanti
malam saja biar agak longgar. Padahal maksud saya tidak ada orang belanja, sudah ada tutup. Kalau ngajak jalan-jalan itu malam hari. Malam. Nunggu tokonya semua tutup. Tuh, padahal alasannya biar longgar. Ke Jawa Timur juga sama. Lu Mbak Sarah pelit apa enggak tahu? Oh enggak, sama Lalu sekali. ngajak jalan-jalannya kalau malam. Iya. Ya karena apa ya? Biar nggak kalah dengan. Apa biar nggak ketahuan orang banyak? Iya, ya juga sih sama Ya, punya ya, sarung ini juga. ya. Masa terus jalan-jalan, melakukan kayak gitu. Nah, Abah itu nggak pernah sama sekali ngelarang beli apapun, pengen apapun sama Malah sekali. saya tawarin kok. Oke. Hal terbesar. Dalam hal melakukan apapun juga nggak pernah ngelarang, tapi biasanya lewat isyarat. Ya, hal terbesar mungkin keinginan terbesar Bu Nurul ya ke Mbak Sarah. Apa ada sesuatu yang diutarakan dan terpenuhi atau bagaimana? Atau belum terpenuhi? Sudah, Sudah apa itu semua? udah terlalu sempurna maksudnya. Yang belum ya berangkat haji. Berangkat haji. Oh ya karena Oke. pandemi kemarin Iya, ya. iya. Yang pertama malah punya anak. Nula itu. Terus diundur ya. Jadi itu ya Gus, karena berangkat dari ibadah itu, jadi kan kita nggak pengen banyak hal yang harus target seperti ini itu tidak. Jadi Benar, mengalir benar. begitu saja. Yang penting semua yang ada di depan kita di hati ibadah, benar-benar kita niati ibadah semua. Sampai Tidak ada- orang-orang kalau saya pidato guyon itu tidak percaya. Kalau uang kan tidak pernah ditanyain. Ini ada, ini ada, ini ada. Pernah kepepet itu kan. Maka orang kaya tidak seperti saya. Pas beli Fortuner itu kan mau menjelang hari raya. Biasanya dundum-dundum tidak ada uang. Ada rekening loh. Saya tidak kenal rekening, tidak tahu. Delalah saya buka selorokan. Yus kena beduk semua. Dan saya tidak paham itu ada isinya enggak, ini juga tidak paham. Saya dicek WRI jangan berangkat sendiri, namanya orang kejanan duit. Kan ripai itu. Pun motor. Diterno ripai, saya di depan. Menara-ano rakisinan. Masih ada 45, kita ceritain 45 juta itu ketawa lah. Ini yang saya harapkan. Jadi punya nggak punya itu intinya jangan cerita-cerita Gus. Nggak harus. Kalau nggak cerita Dibuat kan nggak juga tahu. Ya, tapi cerita ini kan perlu apa Iya. ya, diketahui para jamaah, para santrinya Mbak Sarah. Karena Saya tahu enggak, bahasa kiai saya kan enggak kumandel lah. Uang kan enggak pernah ditaruh tempat satu enggak. Anak ya suruh ambil dia tapi anak itu pamit. Pernah saya guyon sampai saya itu getun, saya ngadani uang. Anak aja ngantek di meden-medeni nak ora di duit. Pernah ya Hasna mau lomba. Mau duit tak salahnya setumpul. Bayar berapa selawe? Anu abah ndak punya uang, ini sudah dibatalno kok. Ndak jadi ikut Bu. Kenapa? Abah ndak punya uang. Nah ini setumpul ini apa aku? Ambil mesti bilang 2.000, 5.000 padahal saya lepas semua kok. nah ini Mbak, hal sepele tetapi sangat bernilai ya. Oke. Mungkin strategi ataupun yang dilakukan Mbak Sarah untuk memberikan kepercayaan kepada anak bagaimana? Nah itu sering dikasih tahu misalnya sekarang kan terbalik ya, dulu kan diawasi malaikat atas perintah Gusti Allah. Sekarang kan enggak, jangan gini-gini karena ada CCTV itu ya enggak benar. Berarti kalau CCTV mati kan boleh nyolong itu. Nah, jangan rokok karena kamu belum bisa cari uang. Kalau sudah cari uang berarti boleh ngerokok. Nanti malam bisa curi ayam itu dijual cari misalnya hal seperti itu. Itu sering saya tekan. Namanya pendidikan menurut Mbah Mus kan. Pendidikan kan contoh dan meyakinkan. Saya masuk jeding mesti kiri. Saya coba kanan anak alok. Mesti alok. Mau keluar mbaknya keliru dialok. Nah padahal ini tergesa-gesa kan darurat. Itu selalu diingatkan. Oke, jadi seperti yang kemarin Abah ngaji pas malam Jumat itu loh Gus. Bahasa praktek itu lebih Fasih. lebih fasih Fasih. ketimbang bahasa Minasil lisan. maqal. Jadi apa yang kita praktekkan nanti otomatis Iya. anak akan meniru. Kita contohkan. Iya, kita contohkan. Jadi seperti itu aja. Dilarang ibunya kalau ada sholat jangan lewat depan. Sampai nunggu, sampai jauh. Padahal kan hanya sebatas. Itu sampai sekarang. Sholat itu nggak Agak berani muter. lewat sama sekali. Padahal kan Sampai nunggu selesai. asal lebih dari itu kan tidak apa-apa sebenarnya. Tapi itu dilokno kok adine ada apa sholat. Sampai melingkar-melingkar itu. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Bu. Ini pertanyaannya kok agak ekstrim. Bagaimana cara mengikhlaskan seseorang
yang kita cintai menikah dengan orang lain. Wah, Ini loh yang muda-muda ini loh. Ini masih ada yang baper ini. Bagus. Saya minum dulu, Ini udah minum dulu. Alhamdulillah. Ini pertanyaannya ditujukan ke Bu Nurul ini. Nurul. Bagaimana cara mengikhlaskan seseorang yang kita cintai menikah dengan orang lain, Bu? Monggo. Itu Jenengan jawab. Jangan-jangan pernah cinta sama ini. Bisa saja, Mbak. Nah, iya. Jangan sampai dengar Bu Nurul. Iya, nah. Saya nggak denger dulu. Wahnya sudah tinggi kok. Itu udah itu ya. Jadi itu saya emang dari dulu prinsipnya itu gampang move on itu. Jadi saya nggak pernah berlarut-larut dalam kesedihan atau berlarut-larut dalam permasalahan. Saya pada apapun pengen segera selesai, pengen segera jembar padang. Itu prinsip saya dari dulu. Ini pengalaman juga dia. Iya, pengalaman pribadi. Ketawa. Gimana sih? Ya Mbak ketawa. Berarti memang ya. Jadi ya itu ya. Terus jadi kalau semamanya itu ya udah ya biasa aja gitu ya. Memang ya, mungkin sehari 2 hari namanya juga pernah lewat gitu ya. Kita ikhlaskan ya. Iya, tapi tetap harus kita ikhlaskan karena memang mungkin itu bukan yang terbaik buat kita. Dan jodoh itu kan itu udah rasa nebus Allah dan Allah sudah menyiapkan jodohnya ini. Berarti kalau itu tidak menikah dengan kita atau bukan jodoh, berarti ya itu bukan jodoh. Itu bukan jodoh kita karena kita sudah dipersiapkan jodoh yang terbaik untuk kita. Kalau menurut Mbak Sarah, Nah, itu harus sampai keyakinan Pak Wahyu. Nah, memang sekarang itu secara umum orang itu sudah krisis tipis keyakinan. Kalau sudah yakin lewat agama itu enak semua kok. Saya dulu yang mobil hilang, yakin kalau akan diganti Gusti Allah. Makanya saya dulu dinyain tidak apa-apa yang bediting itu kalau orang naik sepeda motor yang bediting, tahu bediting Pak Wahyu? Yang keder itu yang digonceng kan? gemeter ya? Iya yang gonceng. Yang nyetir kan tenang saja. Kemarin itu saya 160 dari Pekalongan jam 1 lebih sampai sini belum ada jam 4. Itu yang bediting yang ini, tapi yang nyetir kan enggak. Nah, dulu saya bilang, kalau khawatir saya enggak laku gimana? Saya enggak ada kekhawatiran sama sekali. Malah contohnya ini, saya buat contoh, disiapkan produk baru. Baru bukti, tapi meskipun demikian, tetap masih belum yakin. Perkara rezeki saya tulis sesungguhnya rezeki itu mencari orang. Saya tulis dulu. Bukan orang mencari rezeki, orang bantah. Termasuk kopi tadi. Iya, datang. Kalau pengajian kan saya dianterin. Bukan saya yang turun, kalau saya turun orangnya lari, berarti saya stres. Itu orang tidak percaya. Saya buat tetap ada bukti kok. Nah, yang ditangkap polisi, ditangkap KPK itu kan orang yang mencari. Enggak jatahnya. Ini jatahnya bagaimanapun kuliah tetap leren kuliah kecekel aku. Orang Jawa nak iya masa ora, nak ora masa iya. Wal khalqu jami'an bi yadi fadawu saatin badawu kharoji. Mengikhlaskan gampang. Berarti banyak yang menyesal ini Bu. Nah, ikhlas sendiri itu latihan dan sekaligus berdoa. Bukan sekonyong-konyong. Ya, ada doa Allah marzuqnal ikhlas wal istiqamah wa hubbaka hubba man ahabbak itu. Jadi istiqomah itu ya juga terlatih. Makanya apik karo bojo gampang. Wong isih anyar. Mbah Mus biasanya apik terus itu istiqomah. Sedikit tapi terus menerus lebih baik daripada banyak lalu terputus. Nganten anyar iya bojo ditarik-tarik. Karena ada mobil masih dirasem. Baru sebulan saja di mata-mata no, berarti tidak terus. Baik tidak terus, tidak baik. Jelek tidak terus, lebih baik daripada baik tidak terus. Itu kudu ngeling-ngeling seperti itulah. Orang sekarang kan maunya instan. Apa-apa disuwo. Anaknya beling sekolah disuwo. Ya sekolah dibruk naik. Tanpa ada upaya proses melakukan itu ya, perbaikan ke arah sana Mbak. Nah, iya, ya itu sering jagong-jagong sama orang yang tuh. Nah, misalnya bahasa itu ada kholako, ada ja'ala. Yang kholako itu murni dari Allah, yang ja'ala. Misalnya harmonis, cinta itu kan bisa. Nah istri orang seneng brengos, saya jangan coba-coba beli brengos-brengosan. Bisa jantungnya lepas tuh. Assalamualaikum. Misalnya contoh seperti itu. Saling tahu. Ya, pemirsa
channel Keluarga Musik ini baru pemanasan sebetulnya. Podcast kita baru pemanasan. Ini menggali Masih banyak hal lain. masih banyak lagi. Ya, menggali baru satu sisi saja bagaimana sejarah pertemuan antara Mbah Sarof dengan Bu Nyai Nurul ini ya. Jadi mungkin ini bisa dijadikan satu pelajaran buat kita semua bahwa segala sesuatu itu kalau belum saatnya ya nggak akan ketemu. Ya sama dengan itu babon belum wayahe ngendok diplotot itu. Ya, jadi mungkin ini yang terakhir Mbah. Barangkali ada satu statement dari Mbah Sarof juga Bu Nurul bisa disampaikan ke pecinta channel Keluarga Musik, monggo. Iya, kalau ibu dulu. Iya, itu tadi ya paling penting untuk mengarungi rumah tangga. Pertama adalah niat ibadah. Dan dalam memilih pasangan juga itu harus mempertimbangkan akhirat. Jangan hanya melihat dunia semata. Jadi latar belakangnya dia membawa apa atau gimana itu jangan dilihat seperti itu, tapi dilihat agamanya. Itu sangat penting karena harus punya keyakinan juga bahwa menikah kalau bisa sekali seumur hidup. Itu nanti akan bisa membuat itu benteng kita juga. Jadi seumpama ada masalah atau apa, berusaha mempertahankan dengan sebaik mungkin. Itu tips untuk rumah tangga. Dari Mbah Sarof. Saya malah pakai bahasa orang Jawa itu. Orang Jawa itu serawung dengan siapapun bukan hanya istri. Asal berebut salah kayak halal bihalal itu aman. Yang terjadi itu rebutan benar. Seperti di TV itu nyalah-nyalah no, akhirnya mau rebutan benar. Contoh misalnya sama dengan istri, saya dengan istri, listrik mati saya nendang gelas. Saya mohon maaf aku nendang gelas, istri saya maaf, saya tadi tidak tahu lupa, kan tidak bentur. Yang ada kan tidak gitu. Dia marah, gua blok dosok gelas. Yeah. Yang satu matamu gimana? Dan itu terjadi rebutan salah, bukan rebutan benar. Merasa bersalah. Nah, ya, bukan. Ya, kayak apa? Kalau misalnya kan tidak ada orang merasa benar. Sepuntennya sing kata. Kenapa kok hanya waktu halal bihalal? Seperti itu terus. Itu proses yang lahir gitu. Dan jangan pernah lelah untuk menjalani proses itu. Iya. Ya, pemirsa Keluarga Musik, dimanapun Anda berada, mungkin ini adalah sesi awal, sesi perdana podcast kita, ngobrol kita dengan Mbah Sarof dan Bu Nurul. Ini sebagai pemanasan katanya. Jadi semoga dari pertemuan perdana ini ada satu manfaat, 2-3 manfaat. Monggo silahkan diambil. Jika memang ini tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, abaikan saja. Yang jelas obrolan tadi bagi saya secara pribadi begitu bernilai ya. Karena banyak hal yang nantinya akan saya gali ke Mbah Sarof untuk episode berikutnya. Sekali lagi Mbah Sarof, Bu Nyai Nurul, Khotimah, terima kasih dan selamat ulang tahun pernikahan yang ke-13 di 1 Maret 2022 ini. Semoga bahagia selalu menjadi panutan kita semua. Karena di sana banyak sekali anak-anak angkat, santri-santri maksudnya. Santri kalong, terus anak yang belum diangkat jadi anak Mbah Sarof nantinya. Karena Mbah Sarof ini terus terang santrinya tidak hanya puluhan, ratusan, mungkin ribuan ya, bahkan lebih. Karena beliau di samping seorang mubaligh, beliau juga ahli silaturahim. Ketika memberikan pengajian di satu tempat, beliau selalu menyempatkan di mana di situ ada jamaah atau kawan atau santri atau bahkan kiai. Beliau selalu sempatkan, dan ini catatan kita bahwa silaturahim itu penting, dan ketemu dengan sesama manusia juga penting agar kita betul-betul sadar bahwa kita ini manusia, tempat salah dan luput, tempat salah dan dosa. Semoga pertemuan di perdana kali ini Mbah Sarof bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi dukung channel YouTube Keluarga Musik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini bikin baper ini. Bahaya ini. Kacau ini. Kacau, cut. Cut, San.